Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang definisi masalah Palestina. Kami dari kelompok 9, saya bersama Erlangga dan saya sendiri adalah Rahil Edis Mikarahil dari 12 IP 1. Masalah Palestina. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia. Berakar dari pertentangan historis, agama, dan politik, konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Yang kedua ada di awal penyebab masalah Palestina sebelumnya ialah dari keruntuhan Utsmania. Keruntuhan Utsmania inilah yang menyebabkan kekuasaan Palestina menjadi kosong. Dengan keruntuhan Utsmania yang kalah perang dalam Perang Dunia I yang bergabung dengan blok sentral Jerman, Austria, Hungaria, menyebabkan keruntuhan Utsmania dan berdampak pada Palestina. Dari berdampaknya Palestina ini terjadilah pembagian wilayah oleh kekuatan Eropa. Setelah Perang Dunia I, wilayah Utsmania yang luas termasuk Timur Tengah dibagi oleh sekutu pertama Inggris dan Prancis melalui perjanjian Sykes-Picot. Palestina diserahkan pada Inggris di bawah sistem mandat Britania. Setelah itu terjadilah deklarasi Balfour dengan kekuasaan penuh atas Palestina. Inggris dapat mengimplementasikan deklarasi Balfour tahun 1917, sebuah janji untuk mendukung rumah nasional bagi bangsa Yahudi Palestina. Terjadilah imigrasi Yahudi yang terfasilitasi oleh mandat Britania, yang terjadi arus imigrasi Yahudi besar-besaran. Terjadilah munculnya masalah pengungsi. Peningkatan migrasi di konflik semakin intens ini pada akhir memuncak dalam Perang Arab-Israel tahun 1948. Dengan demikian akhir Kesultanan Utsmania adalah pemicu langsung memungkinkan kekuatan kolonial Inggris untuk memfasilitasi gerakan Zionis. Puncak konflik masalah Palestina dan Israel memiliki momen besar yang membuat konflik semakin memanas, di antara lain dengan adanya 1. Perang Arab-Israel 1948 di atau Nakba. 2. Perang 6 Hari 1967. 3. Intifada pertama 1987 sampai 1993. Yang keempat ada Intifada kedua tahun 2000 sampai 2005. 5. Serangan dan perang Gaza 2008, 2014 hingga terbaru 2023 sampai 2024. Kini ada upaya penyelesaian konflik Palestina Israel. Telah terjadilah perjanjian dan upaya penyelesaian. Di antaranya perjanjian Camp David 1978. Tujuan dan latar belakang ini adalah untuk kesepakatan damai bersejarah antara Mesir dan Israel yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Perjanjian ini tidak secara langsung menyelesaikan masalah Palestina secara keseluruhan, tetapi bertujuan mengakhiri permusuhan antara Mesir dan Israel. Isi pokoknya ialah perdamaian Mesir-Israel secara resmi mengakui keberadaan Israel dan sebagai imbalannya Israel menarik pasukannya dari semenanjung Sinai, wilayah Mesir yang diduduki oleh Israel sejak Perang 6 Hari 1967. Tetapi dari perjanjian ini tidak menghasilkan sebuah perdamaian antara Palestina dan Israel. Kedua, perjanjian Oslo 1993. Tujuan dan latar belakang adalah untuk serangkaian perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja bagi perdamaian antara Israel dan organisasi pembebasan Palestina PLO. Dan ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak saling mengakui secara resmi. Isi pokoknya adalah pengakuan timbal balik otoritas Palestina dan pembagian wilayah tepi barat dibagi menjadi 3 area. Area A di bawah kendali sipil dan keamanan penuh. Area B kendali sipil, kendali keamanan Israel. Area C kendali sipil dan keamanan penuh Israel. Hasil
tidak menjanjikan perdamaian. Telah terjadilah pemberontakan pada tahun 2000 sampai 2000 menjadi pukulan telak bagi proses perdamaian ini. 3. Ada Roadmap for Peace. 2003 tujuan dan latar belakang ialah rencana perdamaian yang diusulkan oleh Porter Timur Tengah, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan PBB. Isi pokoknya ialah fase 1, diakhirnya kekerasan, reformasi institusi Palestina, dan penghentian pembangunan pemukiman Israel. Fase 2 2004, pembentukan negara Palestina dengan pembatasan semesta. Fase 3 2005, negosiasi status akhir mengenai isu-isu kunci seperti perbatasan, pengungsi, dan Yerusalem, yang berujung pada perjanjian damai yang komprehensif. Rencana ini pada dasarnya gagal dan implementasinya, baik Israel maupun Palestina tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka. Kontribusi Indonesia terhadap Palestina. Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina baik di bidang politik, diplomasi, maupun kemanusiaan. Dukungan ini antara lain 1. Politik dan diplomasi. 2. Pengakuan negara Palestina. 3. Bantuan kemanusiaan. 4. Advokasi internasional. 5. Solidaritas rakyat.